Salam Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam pembahasan firman Tuhan hari ini dari kitab Hagai pasal 2 ayat 1b sampai ayat yang ke-10. Hagai 2 ayat 1b sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu, saya menawarkan tema bagi kita hari ini, janji Allah bagi orang yang menggumuli baitnya. Janji Allah bagi orang yang menggumuli baitnya. Bapak Ibu, dari teks firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat bahwa pesan Nabi Hagai kepada orang-orang yang Israel yang kembali dari pembuangan, bahwa akar dari segala keterpurukan adalah karena mengabaikan firman rumah Allah. Namun sebaliknya janji berkat menanti orang-orang yang menggumuli baitnya. Coba kita perhatikan nanti itu pasal 1 ayat 5b sampai 11. Di situ dikatakan bahwa mereka itu menabur banyak tapi membawa hasil sedikit. Kamu makan tapi mentong. Kamu minum tapi tak puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak hangat. Kamu berharap banyak tetapi hanya mendapatkan sedikit. Kenapa? Karena kamu lebih mementingkan rumah-rumahmu daripada rumah Allahmu. Papan rumahmu bagus, rumahku hanya puing, katanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, tetapi nanti kita melihat di pasal 2 ayat 20 itu dia katakan, perhatikan keadaanmu sejak sekarang ini, ya, semenjak didirikan rumah Allah ini, ya, apakah benih yang ada di lumbung masing-masing itu masih ada? Kalaupun sudah tidak ada, berarti sudah ditanam, sudah jadi bibit yang tumbuh. Lalu lihat hasilnya nanti bagaimana. Apakah buah anggur, buah ara tidak menghasilkan? Lihatlah, katanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini pelajaran pertama dulu, bahwa memang ada kalanya kita ditantang, ya, untuk mendahulukan bait Allah daripada urusan pribadi kita. Ada momen-momen seperti itu. Pastinya enggak selalu kan, karena kita juga diberi kesempatan untuk terus mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, mengurus rumah kita masing-masing. Tapi memang ada momen, ya, bahwa kita harus mendahulukan bait Allah daripada urusan pribadi. Dan itu orang-orang yang melakukan seperti itu, dia dijanjikan untuk mendapatkan berkat, begitu. Nah, coba kita lihat dulu Bapak Ibu latar belakang yang terjadi dalam teks ini ketika orang-orang Israel itu pulang dari pembuangan. Ada 4 di sini saya tuliskan. Yang pertama, kelas bawah ekonominya sulit, ya. Mereka itu memulai sesuatu dari dasar. Orang Batak bilang mandasor, gitu, ya. Nah, bahkan ada dari antara mereka yang kelas bawah ini tidak punya tempat tinggal. Nah, dan ini yang justru memang banyak yang pulang dari Babilonia itu. Nah, yang kelas menengah, ya, kelas menengah dia mendahulukan penataan diri. Dia berpikir rumahku dulu, begitu, ladangku dulu. Mereka merasa bahwa ini lebih penting dulu, ya. Keadaan mereka memang tidak seburuk keadaan kelas bawah itu, tapi mereka juga menganggap bahwa mereka lebih mengutamakan dulu keluarganya. Lalu ada kelas atas, ya. Kelas atas ini
mereka mengeruk keuntungan dari kesusahan orang lain. Nah, jadi ada juga rupanya ya yang senang dengan keadaan yang beragam itu ya. Orang-orang kaya itu senang kalau ada orang susah. Nah, karena kalau tidak ada orang susah, tidak ada orang miskin, mereka nggak bisa kaya, nggak bisa makin menambah kekayaannya, nggak bisa. Nah, justru karena ada orang susah, maka mereka mengambil keuntungan dari situ, menekan hasil harga, menekan upah pekerja, memberi pinjaman, lalu menyita mungkin nanti. Nah, itu latar belakang yang terjadi. Nah, yang keempat adalah bahwa mereka itu sudah kalah mental ya. Sudah kalah mental ketika mereka membandingkan bait suci Salomo yang ada itu dengan bait yang sudah mulai dibangun oleh Sesbazar ini ya, Sesbazar, dan nanti akan diteruskan oleh Zerubabel. Nah, orang-orang Yahudi yang lama itu, yang sudah tua itu, mereka akan menangis katanya ya. Di dalam kitab Esra, kalau saya tidak salah itu pasal 5. Di situ dikatakan bahwa mereka itu memang banyak yang menangis karena pembangunan bait Allah yang kedua ini. Nah, tapi ada yang menangis karena terharu, ada yang menangis karena merasa pedih ya dibandingkan dengan pembangunan bait Salomo ya, bait suci Salomo. Karena apa? Karena bait suci Salomo itu, Bapak Ibu yang terkasih, dibangun pada waktu Salomo sedang dalam keadaan begitu jaya ya, dengan harta yang melimpah, dengan bangsa yang berkuasa atas bangsa-bangsa lain. Jadi dengan mudah mencari dana, dengan mudah mencari tukang-tukang yang terampil, dengan pohon-pohon yang terbaik, dengan ukiran-ukiran yang terbaik, dengan seniman yang terbaik, dengan mudah. Maka itu nanti dikerjakan hanya dalam 7 tahun begitu. Tapi Zerubabel ini bangun bait Allah yang kedua ini, bait Sesbazar sampai Zerubabel itu dibangun itu lebih kurang 20 tahun. Nah, jadi ketika mereka membandingkan itu, pembangunan itu dengan mengingat yang bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo itu, memang mereka bisa dikatakan pesimis ya, ciut. Nah, karena itu dibangun sewaktu Salomo sedang jaya-jayanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita dari Nabi Hagai kepada bangsa Israel, khususnya Zerubabel sebagai bupati Yehuda dan Yosua sebagai imam, supaya mereka bangkit ya, bangkit semangat, jangan down. Nah, ada 4 janji yang dicatat di sini, Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama adalah penyertaan Allah ya, itu ayat 5b sampai 6. Bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Penyertaan mengandung arti bahwa Tuhan sedang mengawasi ya, menyertai, mengawasi, dan siap sedia memberikan pertolongan manakala Allah merasa perlu untuk menolong. Nah, jadi bantuan itu, pertolongan itu tidak jauh-jauh begitu ya. Ada di sekitar orang-orang yang mengimani Allah itu. Yang kedua, roh Allah ada di tengah umatnya, ayat yang ke-8. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Kalau roh Allah masih ada, berarti ia masih berkenan ya. Coba bandingkan ketika Saul, ketika roh Allah undur daripada Saul, karena Allah tidak berkenan lagi. Nah, tetapi karena janji Allah di sini kepada Zerubabel, Yosua, dan orang-orang Israel ya, khususnya orang-orang Israel yang berasal dari bangsa kerajaan Israel Selatan ya, suku Yehuda dan Benyamin yang pulang dari
Babilonia itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga bahwa rumahnya akan dicukupkan dan dilimpahi. Rumahnya akan dicukupkan dan dilimpahi. Nah, ayat 9 dikatakan, aku akan menghimpun barang-barang yang indah, kepunyaankulah, emas maupun perak. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang terkasih, Allah menjamin rumahnya itu, baitnya itu akan cukup gitu, akan dicukupkan. Yang terakhir, diberikan damai sejahtera. Ayat yang ke-10, dalam kemegahan bait suci itu Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Di sini ada janji Allah bahwa bait suci ini akan lebih megah dibandingkan bait suci yang sebelumnya. Tapi ada dua makna di sini. Yang pertama, kemegahannya adalah dalam arti kemegahan rohani, bukan dalam bangunan fisik seperti Salomo, tetapi memang pada akhirnya nanti bait Allah yang kedua ini itu dibangun dengan sangat megah nanti ya oleh Herodes Agung sekitar tahun 20 sebelum Masehi ya. Nah, jadi sampai tahun ke mungkin 63 Masehi begitu, sebelum tahun 70 akan dihancurkan oleh Romawi. Nah, jadi bangunan ini sangat megah sekali nantinya. Nah, karena itulah banyak orang terkagum-kagum dengan bait Allah ini. Nah, jadi di sini dijanjikan Allah akan diberikan damai sejahtera. Nah, ada Bapak Ibu kita tahu bahwa rumah Tuhan, gereja-gereja, bangunannya sangat megah, bangunannya sangat kokoh, menjulang tinggi, menjulang ke langit, tapi tidak ada damai. Ya, banyak pertikaian, banyak persoalan. Nah, jadi ini dijanjikan damai sejahtera. Apa yang menjadi implikasi atau pesan moral bagi kita, Bapak Ibu yang terkasih? Baik dia semacam sebuah keyakinan, sebuah pengharapan yang ada dalam pikiran kita, atau juga sebagai sesuatu yang patut kita lakukan dalam bentuk tindakan gitu. Nah, yang pertama, jangan menyerah sekalipun keadaanmu sekarang nampaknya tidak sehebat dulu. Tadi kita sudah belajar Bapak Ibu bahwa memang keadaan orang-orang Israel ketika pulang dari Babilonia dalam membangun rumah Allah itu jauh sekali situasinya dibandingkan ketika Raja Salomo sedang berjaya membangun bait Allah. Nah, pembangunan ini memang menyedihkan dibandingkan yang lama yang dilakukan oleh Raja Salomo ketika dia berkuasa dan bisa melakukan banyak hal dengan power yang kuat. Nah, sekarang ini konteksnya mereka kembali dari pembuangan dalam keadaan yang ya lemah, begitulah ya, tidak sejaya dulu. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita bahwa mungkin keadaan kita sekarang tidak sebaik dulu. Mungkin yang tua tenaganya sudah berkurang, keadaannya sudah melemah, kesehatannya melemah, tidak bisa mencari uang lagi seperti semasa muda, mungkin hanya mengandalkan gaji pensiunan, mengandalkan kiriman orang, anak-anak
Begitu juga mungkin keluarga-keluarga muda, ada yang ekonominya merosot, kehidupannya merosot, tidak sehebat dulu, tidak sekokoh dulu, tidak sejaya dulu. Tapi firman Tuhan ini kita belajar bahwa itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, bukan berarti kita hilang dalam berkarya. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu Tuhan yang menolongnya. Bukan berarti dengan keadaan seperti itu anak-anak kita akan terlantar, ya, mereka tidak bisa sekolah, mereka tidak makan. Bukan berarti begitu. Kita di sini berpengharapan bahwa walaupun keadaan kita mungkin tidak sebaik dulu, tidak sementereng dulu, ya, tapi jangan menyerah, karena kita tetap bisa melakukan itu, ya. Dengan iman kita, dengan pengharapan kita, dan dengan kerja keras kita juga tentunya kita bisa melakukan hal-hal baik, kita bisa melayani, kita bisa bekerja di kantor kita masing-masing, kita bekerja di ladang kita masing-masing, kita tetap bisa bekerja di usaha kita masing-masing, kita bisa mengikuti organisasi, mengikuti adat istiadat, bisa menyekolahkan anak, bisa melakukan banyak hal-hal yang baik, ya. Jadi tidak usah menyerah, ya, tidak, kita jangan menyerah, karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Yang kedua, mari terus menggumuli bait Allah, ya. Menggumuli bait Allah. Tema kita hari ini, janji Allah bagi orang yang menggumuli baitnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, harus kita pahami juga di sini bahwa menggumuli bait Allah ternyata tidak akan pernah berhenti pada satu titik, ya. Tidak akan berhenti pada satu titik, tapi terus menerus sepanjang masa, ya, sepanjang kita ada, rumah Allah harus terus kita gumuli. Bukan hanya mungkin bangunan fisiknya, bukan hanya pembangunan yang membutuhkan material, ya, bahan-bahannya, tapi juga mungkin pembangunan rohani, organisasi, keaktifan. Kita bisa datang, kita bisa melayani, kita bisa memberi diri, kita bisa menjadi berkat, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, ya, di bait Allah itu. Jangan ada dalam bayangan kita sudah selesai, sudah bisa saya berhenti, biarlah orang lain, ya. Banyak orang bisa mendirikan bait Allah yang megah, tapi tidak bisa mendirikan persekutuan. Banyak orang yang bisa membangun gereja besar-besar, tapi tidak bisa membangun organisasi, tidak bisa membangun kebersamaan di tengah-tengah gereja. Nah, jadi terus menggumuli. Siapa yang terlibat untuk itu? Kita semua, ya, kita semua, bukan hanya tugas 1-2 orang. Yang ketiga adalah nantikanlah janji Allah dengan sukacita. Kenapa perlu menantikan janji Allah dengan sukacita? Sebab ini janji Allah, bukan janji manusia. Kalau manusia berjanji, dia bisa mengingkari, dia bisa mengkhianati. Besok katanya, tapi tidak betul-betul dia tepati besoknya, ya. Ya, akan saya lakukan, tapi belum tentu dia lakukan, ya. Saya akan terus setia kepadamu, nah tapi rupanya tidak setia. Nah, karena janji manusia itu syarat, ya, dengan pengkhianatan, dengan pengingkaran. Nah, tetapi kita diminta di sini untuk menanti janji dengan sukacita. Kenapa? Karena janji itu dari Tuhan, wajar sekali, ya, dan harus kita setia.
Nah, janji Tuhan bukan seperti janji manusia yang bisa manipulatif, bisa menipu. Nah, kalau manusia bisa memiliki kesempatan untuk membohongi orang melalui janjinya. Tetapi kalau Allah sudah berjanji, janjinya itu adalah sebuah kepastian. Ya, jadi janji-janji Allah itu tadi ada 4 itu. Dia menyertai, rohnya ada di tengah-tengah umatnya. Dia akan cukupkan dan limpahi, dan dia akan berikan damai sejahtera. Itu janji Allah bagi siapapun yang menggumuli baitnya itu. Kiranya kita terberkati dengan firman Tuhan ini. Tuhan menolong kita semua supaya kita bisa menggumuli baitnya dalam kehidupan kita. Amin.